Kasus BTS Kominfo, Kejagung menggeledah 2 kantor swasta. Dan karena yang bersangkutan adalah merupakan vendor dari penyediaan proyek dimaksud, di mana dari hasil penggeledahan kami telah menemukan beberapa dokumen penting yang diduga terkait dengan penanganan perkara dimaksud, dan saat ini tim telah dan sedang melakukan evaluasi dan pendalaman berdasarkan hasil dokumen yang ditemukan. Itu sebetulnya sudah menggambarkan kemudian memang indikasi-indikasi, dugaan-dugaan yang dibangun oleh kejaksaan melihat dari bukti-bukti yang ada. Ini terkait dengan pengadaan yang memang jumlahnya hampir atau sampai di angka 10 triliun rupiah. Dan kejaksaan pun juga telah menyampaikan bahwa ada potensi kerugian negara itu yang mencapai sekitar 1 triliun, itu menurut audit dari BPKP. Jadi memang ini bukan perkara yang kecil, kita berharap juga bisa berjalan dengan. Ini harus segera diselesaikan, supaya apa? Supaya lembaga ini bisa bekerja kembali. Yang penting adalah proses ini itu bisa segera cepat berlalu. Keadilan itu kalau tidak cepat diproses, itu justru memunculkan ketidakadilan. Sekarang dengan kasus seperti ini, itu bakti itu praktis nggak bisa bekerja, semua gamang semua, takut. Kenapa? Ini menjadikan korbannya bukan hanya bakti, tetapi Tim Kejaksaan Agung menggeledah 2 kantor swasta terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi, pengadaan infrastruktur menara BTS dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 pada Badan Akses Stabilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo 2020 sampai 2022. Hal ini disampaikan Direktur Penyidikan atau Dirdik Jampitsus Kejagung, Kuntadi, dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta. Dia menyebut 2 kantor perusahaan swasta yang digeledah, yakni kantor PT Solitech Media Sinergi dan kantor PT Pradita Infra Nusantara. Selain menggeledah 2 kantor swasta, tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejagung juga memeriksa Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Pemeriksaan terhadap Sekjen Partai Nasdem itu guna mengetahui sejauh mana pengawasan dan pengendalian kegiatan BLU, kemudian mendalami fungsi dan tugasnya selaku pengguna anggaran. Selama 6 jam, Johnny diperiksa dengan 51 pertanyaan dari tim penyidik Jampitsus Kejagung. Usai menjalani pemeriksaan, Johnny mengatakan dirinya sangat menghormati proses hukum. Maka dari itulah dia datang ke Kejagung untuk memenuhi panggilan tim penyidik. Ia pun bersedia untuk kembali dipanggil penyidik Kejagung jika masih ada keterangan yang dibutuhkan. Sedianya memang Johnny diperiksa pada Kamis 9 Februari lalu, namun yang bersangkutan berhalangan dengan alasan mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara puncak Hari Pers Nasional di Medan, Sumatera Utara. Alasan lainnya adalah mewakili pemerintah dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI terkait rancangan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Ya, kasus korupsi BTS Bakti Kominfo bermula dalam rangka memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan juga tertinggal. Kominfo membangun infrastruktur 4.200 site BTS. Dalam pelaksanaan perencanaan dan pelelangan terbukti bahwa para tersangka telah merekayasa dan mengkondisikan sehingga dalam proses pengadaannya tidak terdapat kondisi persaingan yang sehat, sehingga pada akhirnya diduga terdapat kemahalan harga yang harus dibayar oleh negara. Ya, pemeriksaan terhadap Menkominfo Johnny G. Plate digelar pada Selasa 14 Februari kemarin. Politikus Partai Nasdem itu tiba di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta pada pukul 8.50. Dan saat tiba di lokasi, Menkominfo tidak memberikan pernyataan dan langsung masuk ke ruang pemeriksaan di dalam gedung. Sekitar 10 jam berlalu, Johnny terpantau keluar gedung. Ia mengaku selama pemeriksaan ditanyakan banyak pertanyaan seputar tugas dan kewenangannya sebagai Menkominfo. Ia juga mengungkapkan harapannya agar proses hukum yang saat ini berjalan dapat diselesaikan dengan baik. Ya, Johnny selaku Menkominfo juga mengharapkan agar pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi atau TIK di Indonesia serta infrastruktur digital Indonesia dapat terus dilanjutkan. Untuk diketahui, pemeriksaan tersebut merupakan jadwal pemanggilan kedua yang dilayangkan oleh Kejagung, sebab dalam pemanggilan pertama Johnny berhalangan hadir. Salah satu alasannya karena sedang mendampingi Presiden RI Joko Widodo untuk menghadiri acara puncak Hari Pers Nasional atau HPN di Medan. Sementara itu, Direktur Penyidikan Dirdik pada Jampitsus Kuntadi menyebut Johnny G. Plate diperiksa sebagai saksi. Johnny ditanyakan seputar pengawasan dan penggunaan keuangan di kementeriannya.
Sementara di hari yang berbeda, penyidik Jampitsus juga pernah memeriksa adik dari Johnny G. Plate yang bernama Georgios Alex Plate. Georgios diketahui telah 2 kali diperiksa oleh penyidik Jampitsus dalam perkara ini. Adik Menkominfo ini pertama kali diperiksa oleh penyidik pada Kamis 26 Januari lalu dan pemeriksaan kedua digelar pada Senin 13 Februari kemarin. Dikonfirmasi soal pemeriksaan sang adik, Johnny G. Plate enggan memberikan pernyataannya. Sementara itu, Kuntadi menegaskan sejauh ini pihaknya memeriksa Georgios Alex Plate dalam kapasitas sebagai saksi dari pihak swasta. Menurutnya, meski adik Menkominfo itu telah diperiksa sebanyak 2 kali oleh penyidik Jampitsus, namun belum perlu dilakukan pencekalan agar tidak pergi ke luar negeri. Kuntadi juga mengatakan bahwa Georgios juga tidak punya jabatan dalam bakti Kominfo. Akan tetapi, Georgios disebut